Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat nastar versi 1 kilo tepung yang rasanya itu enak, wangi, lumer, ngeprul di mulut. Selain nanasnya juga enak, ini saya bikin sendiri ya, homemade. Nastarnya juga cantik, mulus dan glowing. Aroma wismannya juga dapat banget, wangi. Kalau di video sebelumnya saya udah bikin versi yang setengah kilo tepung. Nah, di video kali ini saya bikin versi yang 1 kilo tepung. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Saya udah siapkan nanas, ini udah dipotong-potong dan udah saya cuci bersih, beratnya 1800 gram. Untuk menghemat waktu, ini nanasnya akan saya blender atau saya chopper kasar ya, tapi kalau teman-teman mau diparut itu juga boleh. Di sini mata nanasnya nggak saya buang ya, ini saya recook dari resepnya Chef Yongki. Di resep kali ini, selain nanasnya itu berbeda ya dengan resep-resep teman-teman yang lain. Kenapa berbeda? Karena di resep ini mata nanasnya itu nggak dibuang ya. Jadi di dalam mata nanas ini mengandung suatu zat yang fungsinya itu sebagai pengawet agar selai nanasnya itu lebih tahan lama, awet dan tidak mudah berjamur ya. Asalkan kalian mencuci nanasnya itu benar-benar bersih ya. Bahkan selai nanas ini akan awet hingga berbulan-bulan. Oke, langsung aja ini saya blender kasar ya. Nah, ini dia hasilnya setelah saya blender kasar ya. Lanjut, ini mau langsung saya masak. Tuangkan semua nanas yang udah di blender ke dalam wajan. Tambahkan 2 lembar daun pandan dan 1 buah kayu manis ukuran 10 cm. Kemudian garam 1/4 sendok teh. Ini diaduk rata dulu ya. Kemudian ini kita tunggu sampai airnya itu menyusut dan sambil juga diaduk-aduk ya. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, kemudian tambahkan gula pasir 200 gram. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, ini sesekali boleh ditinggal dan sesekali juga diaduk ya, agar selai nanasnya itu tidak gosong di bagian bawahnya. Ini saya masak dengan api sedang dan kita masak aja sampai selai nanasnya itu benar-benar matang, kering, tanek, dan wangi ya. Biasanya dari tiap nanas itu berbeda ya tingkat manisnya, maka kalian boleh tambahkan gula kalau nanasnya itu asam atau kurang manis, dan kalian boleh juga kurangi gulanya, misal nanasnya itu udah manis ya. Nah, ini nanasnya udah cukup kering, tanek, dan matang ya. Nih kalian bisa lihat teksturnya, tuh ya, panjang-panjang banget seratnya karena tadi saya blender kasar ya. Atau teman-teman kalau mau diparut itu juga boleh, tuh ya. Kelihatan bertekstur dan seratnya itu juga panjang. Oke, ini udah cukup ya. Mau langsung saya matikan kompornya dan saya tunggu dingin dulu. Nah, ini nanasnya udah dingin tuh ya, cantik banget warnanya, nggak ada hitam sama sekali, warnanya cantik golden brown gitu ya. Ini saya sediakan minyak goreng untuk olesan dan saya sediakan juga sendok takar, ini ukuran 1 mili atau 1 gram ya. Saya celupkan dulu sendoknya ke minyak goreng, kemudian sisa minyaknya saya balurkan ke tangan dan ke sarung tangan ya. Ambil selai nanas seukuran dengan sendok takarnya ya. Kemudian ini akan saya bulatkan karena nantinya saya akan membuat nastar yang bentuknya bulat ya. Nah, seperti ini. Oke, ini selai nanasnya udah selesai. Lanjut, saya mau bikin adonan kulit nastarnya. Saya udah siapin bahannya. Di sini ada Blue Band. Saya pakai Cake and Cookie 2 ini, beratnya 500 gram ya. Kemudian butter, saya pakai Wisman sebanyak 220 gram. 6 butir kuning telur. 100 gram maizena. 220 gram gula halus. 2 saset susu bubuk Denko dan 1 kg tepung protein rendah. Saya pakai kunci biru. Saya tuangin dulu semua margarin dan butternya ya. Saya pakai Blue Band Cake and Cookie dan butternya saya pakai Wisman. Ini dituangin aja semuanya.
Tambahkan gula halus, tapi sebelumnya ini mau saya ayak dulu ya, agar tidak ada gula yang bergerindil. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan margarinnya itu berubah menjadi lembut ya. Proses ini boleh juga menggunakan mixer, tapi jangan sampai mengembang ya, asal tercampur rata aja. Kemudian tambahkan kuning telur, ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Kalau udah rata seperti ini, saya tuangin maizena dan susu bubuk. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tuangkan semua tepungnya sampai habis. Lanjut, ini saya aduk dengan centong nasi ya, karena ini udah mulai agak berat adonannya. Kalau udah tercampur seperti ini, mau lanjut saya uleni dengan menggunakan tangan ya, biar cepat kalis. Oke, ini udah cukup, adonannya udah kalis dan udah bisa dibentuk ya. Untuk adonannya saya bagi menjadi dua bagian ya, karena saya akan membuat nastar klasik dan nastar keju. Lebih banyak adonan yang nastar keju ya, kalau ditimbang beratnya 1200 gram. Dan ini saya tutup dulu yang untuk nastar keju dan mau saya masukkan ke dalam kulkas. Saya akan siapkan dulu sendok takarnya ya. Nah, ini yang 1 mili untuk selinanasnya, dan yang untuk adonan kulitnya saya pakai yang ukuran 5 mili ya, ini yang warna biru. Kemudian ini langsung aja kita bentuk dan kita beri isian. Ambil adonan seukuran dengan sendok takarnya, kemudian ini dibulatkan dulu baru dipipihkan. Setelah dipipihkan seperti ini, kemudian kita beri selainya, kemudian kita tutup, rapatkan, kemudian bulatkan hingga padat dan mulus ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian lakukan cara yang sama sampai semuanya habis dan selesai. Nah, ini udah selesai semua yang nastar klasik atau nastar original. Lanjut, saya akan membuat nastar kejunya. Ini udah saya keluarin dari kulkas ya. Ini masih agak padat. Tuh ya, kelihatan masih agak keras. Kemudian ini akan saya tambahkan 90 gram keju cheddar. Kalau kalian mau yang rasanya premium dan ngeju banget, boleh ganti dengan keju edam ya. Ini saya aduk sampai tercampur rata. Agar lebih cepat tercampur rata, lanjut saya uleni menggunakan tangan bersih ya. Tujuan adonan saya simpan di dalam kulkas agar adonannya itu tetap terjaga kelembapannya dan tidak mudah kering. Nah, ini udah cukup, udah tercampur rata. Tuh ya, kelihatan ini adonannya udah lembek, udah suhu ruang kembali. Lanjut, ini kita bentuk dan beri isian, caranya sama ya dengan yang di awal tadi. Nah, ini udah selesai semua ya, dibentuk dan diberi isian. Sekarang lanjut kita oven. Sebelumnya saya udah panasin ovennya. Kemudian ini kita masukkan semua nastarnya ya. Yang di bagian bawah ini adalah nastar original atau nastar klasik. Dan yang di rak bagian atas ini nastar keju ya. Ini kita oven di suhu 135 derajat Celcius selama 40 menit. Sambil menunggu nastarnya di oven, saya akan membuat olesannya. Ini saya udah siapin 6 butir kuning telur. Kemudian akan saya tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Saya tambahkan 3 gram adonan kulit nastar dan 3 tetes pewarna kuning telur atau secukupnya aja.
Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata ya. Tujuan saya beri campuran adonan kulit nastar agar olesannya ini balance ya, agar ketika nastar disimpan dalam jangka waktu lama, olesan kuning telurnya itu tidak mudah mengelupas ya. Kemudian ini saya saring dulu agar tidak ada olesan yang bergerindil dan agar olesannya itu menjadi halus ya. Nah, ini udah siap untuk kita pakai. 20 menit kemudian ini akan saya oper dulu ya. Rak atas saya pindah ke bawah dan rak bawah saya pindah ke atas. Nah, kemudian ini kita oven lagi selama 20 menit, tapi di menit ke-10 saya akan keluarkan dulu nastar kejunya. Oke, ini udah 10 menit, saya keluarkan dulu ya nastar kejunya. Nah, ini kita oven lagi nastar originalnya selama 10 menit. Ini dia nastar kejunya. Ini kita tunggu dingin dulu ya. Nanti baru kita oles dengan kuning telur dan kita beri topping keju di atasnya. 10 menit kemudian ini nastar original atau nastar klasiknya mau saya keluarkan dulu ya. Jadi di tahap pertama nastar klasik di oven selama 40 menit, sedangkan nastar keju di oven selama 30 menit. Untuk nastar ori atau klasik kita tunggu dingin dulu. Lanjut ini saya mau olesin nastar kejunya karena udah dingin. Olesi permukaan nastar secara merata, kemudian diberi topping keju di atasnya. Nah, ini dia hasilnya setelah dioles semua dan diberi topping keju. Sekarang ini mau saya oven duluan ya. Kita oven lagi di suhu yang sama 135 derajat Celcius selama 25 menit. Ini saya taruh di rak bagian atas. Lanjut saya akan mengolesi nastar klasik atau nastar originalnya karena ini udah dingin. Olesi semua permukaan nastar secara merata. Nah, ini udah selesai saya olesi semuanya ya. Ini adalah olesan yang pertama, kita tunggu kering dulu, nanti baru kita oles yang kedua kalinya. Saya akan coba ambil satu ya, untuk memastikan olesan nastar yang pertama sudah kering atau belum. Nah, kalau dipegang atau disentuh jari seperti ini, dia itu tidak nempel atau tidak lengket, tandanya olesan yang pertama itu sudah kering. Dan ini udah siap untuk kita oles lagi dari yang awal dioles sampai terakhir. Kita oles lagi semuanya sampai selesai. Untuk nastar klasik atau original saya oles 2 kali, dan sedangkan nastar keju tadi di awal saya hanya oles 1 kali ya. Nah, ini udah siap untuk di oven. 25 menit kemudian ini nastar kejunya udah mateng ya. Keju di bagian atasnya udah mulai kecoklatan ya. Tuh kalian bisa lihat, tuh cantik. Lanjut secara bergantian, ini saya masukkan lagi nastar klasik atau nastar originalnya. Ini kita oven lagi selama kurang lebih 15 menit di suhu yang sama. Ini dia hasil nastar kejunya setelah tahap proses oven kedua kalinya, cantik banget. 15 menit kemudian, ini nastar klasik atau nastar originalnya udah matang ya. Tuh, cantik banget, glowing ya. Nah, ini dia hasilnya setelah tahap proses oven yang kedua kalinya. Nastarnya makin glowing dan warnanya tetap bagus ya. Masing-masing nastarnya ini ada 2 loyang ya. Kok tiba-tiba nastar kejunya hilang tuh 2 baris tuh. Kepriwe niki kok tiba-tiba hilang? Kerjaan siapa? Pasti kerjaan bocil nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Anggap aja sedekah. Untuk nastar kejunya karena udah mateng duluan dan juga udah dingin, ini udah saya kemas ke dalam toples ya. Dan untuk nastar klasiknya atau original tadi saya pindahin ke cooling rack ya agar cepat dingin. Tuh, coba deh kalian lihat tuh. Glowing banget ya, mulus-mulus, gemoy dan menul. Lanjut yuk, ini sekarang mau saya kemas juga ke dalam toples. Tapi sebelum saya kemas ke dalam toples, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya bagaimana bentuknya, rupanya, dan teksturnya ya. Tuh, di bagian bawahnya kalian bisa lihat sendiri warnanya tetap soft ya. Bagian atasnya cantik dan mulus. Sekarang akan saya coba tekan dan saya belah. Prak.
Tuh kan langsung lumer tuh. Wow, mantap. Jatuh. Jatuh lagi. Ini pasti gara-gara kalian pada ngiler nih. Tuh, selainya menggoda banget ya. Saya cobain dulu, bismillah. Yummy banget, enak. Ini saya isi semua nastarnya ke dalam toples. Oke, udah selesai semuanya. Tuh, cantik ya kalau udah dikemas ke dalam toples seperti ini. Saya coba jejer lebih dekat seperti ini agar bisa lihat perbedaannya ya. Untuk nastar kejunya saya oles 1 kali, hasilnya tetap cantik dan glowing. Dari satu resep ini menghasilkan nastar sebanyak 5 toples, tapi karena tadi kecolongan bocil-bocil, akhirnya jadi 4 toples aja dan juga ada lebihannya. Sekarang saya akan pasang stikernya. Sebelumnya ini saya buka dulu perekatnya. Untuk barcode-nya ini nggak saya buang ya, karena itu akan mengotori dan juga ini akan ketindihan oleh stiker di atasnya. Sebenarnya saya tuh males banget ya kalau belanja bahan-bahan kue termasuk toples yang saya pakai seperti ini ya. Mesti kalau naruh barcode itu di atas kemasannya. Jadi kan jelek kalau dibuka itu jadi kotor gitu loh. Oke lah, lanjut, ini saya tutup semua. Waduh, ini pajangan apa kue nastar ya, kok cantik banget tuh. Sampai bingung ini pajangan apa kue. Tuh ya, di bagian pinggirnya tinggal ngasih solasi aja. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalian harus cobain ya di rumah karena ini rekomen banget. Aroma dari Wismannya itu kerasa dan wangi banget ya. Semoga di resep kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.